Baik, semuanya salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Du'aan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kalamun qadimun la yumallu سماعه تنزه عن قول وفعل ونية، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء ونوره، به أشتفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي، دليل لقلبي عند جهلي. فيا ربي متعني بسر حروفه، فيا ربي متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي، ونور به الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik, sehat sedaya. Suwun. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyampaikan jilid 1, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan tentang An-Nahdiyah ya. Pada waktu saya S1, skripsi saya judulnya tentang An-Nahdiyah. Di tesis saya itu juga tentang An-Nahdiyah. Mengapa harus An-Nahdiyah? Kalau ditanya seperti itu, nopo jawabnya?
Saya pengen tahu mengapa harus An-Nahdiyah? Gone wong NU. Ada yang harus dipahami bahwa An-Nahdiyah ini lahir pada masa-masa moncernya metodologi Iqra ya. Tahun 80-an itu Iqra lahir ya. Kemudian tahun 90 itu sudah luar biasa. Tapi sebelumnya sebetulnya An-Nahdiyah ini dari Tulungagung itu sudah mengembangkan Qiraati ya. Jadi harus dipahami ini. Qiraati ini dikembangkan yang musannafnya Yai Dahlan Zarkasi dari Semarang, kultur daripada NU, artinya Qiraati walaupun tidak dilahirkan dari lembaga resminya NU tapi kiainya kiai NU, arti kultural. Sehingga dan Qiraati manajemennya sebetulnya bagus ya, bagus. Tapi berat untuk di lapangan ketika masyarakatnya majmuk, masyarakatnya tidak satu pemahaman ya. Kalau menunggu selesainya syarat-syaratnya Qiraati maka anak-anak terlantar tidak belajar. Sebetulnya sudah disowan ke sana untuk dilembagakan, tapi tidak boleh oleh Mbah Yai Dahlan Zarkasi. Sehingga tahun 90-an An-Nahdiyah ini dilahirkan. Mengapa An-Nahdiyah? Namanya An-Nahdiyah karena itu tadi kebangkitan dari yang Iqra terlalu vulgar, bebas, yang Qiraati terlalu kenceng aturannya, di tengah-tengah bahasanya kita ngambil yang tengah-tengah. Pokok sudah mengikuti pelatihan An-Nahdiyah, komitmen untuk mengajar tentang proses belajar mengajar Al-Quran, maka selesai bisa mengajar An-Nahdiyah. Kalau Iqra kan enggak, pokok tuku buku di pasar, di toko ada, kita beli, kita ajarkan boleh. Tapi Qiraati lebih kenceng lagi daripada An-Nahdiyah. Lah An-Nahdiyah ini di tengah-tengah. Jadi kebangkitan daripada bagaimana lebih memudahkan untuk belajar anak-anak, inilah tujuan daripada An-Nahdiyah. Tidak terlalu longgar juga tidak terlalu kenceng. Cara bahasa organisasi ya NU lah. Berpaham tawassut ya. Kemudian An-Nahdiyah ini tidak hanya di lingkup dilahirkan di awalnya hanya skupnya untuk Tulungagung yang inisiatori oleh Mbah Yai Munawir Khalid, kemudian dilahirkan resmi lewat lembaga pendidikan Ma'arif cabang Tulungagung. Walaupun demikian Tulungagung menjadi pusatnya An-Nahdiyah, artinya tidak di Jakarta tapi di Tulungagung pusatnya, karena pada waktu raker nasional di Tulungagung itu diputuskan negara maju itu ibu kotanya tidak harus dipusatkan di satu tempat. Seperti Indonesia kan di Jakarta, tidak harus, bisa dikatakan di Jawa Timur atau bahkan di kabupatennya di Tulungagung. Itu ibaratnya seperti itu, sehingga disepakati pusatnya An-Nahdiyah tetap di Tulungagung, tidak harus di Jakarta. Kalau yang lain kan organisasi semuanya ke sana kan, NU, PB-nya di Jakarta, Muhammadiyah juga demikian dan seterusnya, partai politik juga demikian. Nah, An-Nahdiyah ini awal mulanya hanya skupnya seperti itu, Tulungagung, ternyata permintaannya luar biasa. Yang gerilyanya awalnya lewat pondok pesantren karena memang sulit nembus memahamkan ke struktural, maka An-Nahdiyah bergerak lewat pondok pesantren. Lebih mudah saat itu ya, tahun 90-an itu. Kemudian lama-kelamaan tahun 97
atau 95 itu ya sudah resmi menjadi lewat lembaga resminya Nahdlatul Ulama, yakni lembaga pendidikan ma'arif, dan langsung mendapatkan bahasanya rekom dari ma'arif wilayah Jawa Timur. Kemudian tidak hanya cukup seperti itu, An-Nahdliyah tahun kekinian 2013-an kalau tidak 14 ya, sudah bisa mendapatkan izin langsung dari Kementerian Agama RI. Jadi An-Nahdliyah cara bahasa saat ini tidak kaleng-kaleng. Tidak hanya muter-muter di wonge dhewe tok, tapi sudah diakui oleh pemerintah lewat Kementerian Agama RI. Bahkan di jam sambutan di buku jilid atau buku An-Nahdliyah itu di awal itu sudah resmi menjadi kata pengantarnya dari Ketua Jamiatul Qura wal Hufat Pusat ya. Artinya An-Nahdliyah terus berinovasi, terus mengembangkan bagaimana An-Nahdliyah bisa lebih diterima di seluruh lapisan, baik bahkan tidak hanya wong NU tok sing ngembangne, banyak juga yang mengembangkan dari orang lain. Kemudian tidak hanya itu saja, An-Nahdliyah juga bisa menembus di luar Indonesia, yakni pertama kali tahun 2013, tepatnya Januari akhir, saya dikirim ke Hong Kong ya, 2013 Januari akhir ya, sampai Februari. Terlalu lama saya di sana, 1 bulan ya. Nah, setelah itu saya tidak mau lama-lama, jadi paling lama 1 minggu atau 10 hari itu paling lama. Sing sering saya 3 hari, Sabtu berangkat, Minggu tampil, Senin mulai. Jadi wong gak roh lah bahasane. Kesere yang ngono, tapi kan nek golek cantolan akeh wae. Tapi entahlah. Jadi saya dipesen sing undang pertama kali, Pak di sini jangan macam-macam. Banyak orang-orang yang bahasane sekali kita salah jalan, sekali saja diundang. Wujudnya aku mulai 2013 sampai andai kan tidak pandemi ya minimal 1 tahun 3 kali. Artinya masih nyambung terus ya. Gimana? Ya ada orang sana tapi nikah dapat Indonesia ada. Bahkan imam yang Masjid Wancai itu yang menjadi panutan ini juga orang Indonesia, orang Bandung kayaknya, Ustadz Muhaimin itu. Tidak hanya cukup di situ, juga An-Nahdliyah berkembang di Cina ya, di Guangzhou, di dekatnya makam sahabat Kanjeng Nabi sinten? Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya pernah ke sana sekali sambil mengembangkan itu. Bahkan sampai di Makau ya, Makau negara terbesar judi, kasino dan domino itu. Sehingga mengapa harus An-Nahdliyah? An-Nahdliyah itu tidak hanya sekedar mencerdaskan intelektual anak, tapi juga mencerdaskan secara spiritual. An-Nahdliyah satu-satunya metode yang saya tahu sampai hari ini tidak hanya mengandalkan lahiriah, tematik tidak hanya, tapi juga mengandalkan itu tadi spiritual. Orang metode yang ada di hari ini sampai hari ini sing gurune kon poso dhisik gak ono selain An-Nahdliyah. Barangkali panjenengan ada tahu yang lain bisa diinformasikan ke saya. Sampai hari ini karena saya melanglang ke sana kemari itu juga menimba ilmu, saya juga tidak hanya An-Nahdliyah yang saya pelajari, banyak metode yang sudah kita ikuti.
Lah di An-Nahdiyah itu ternyata bahkan di sambutannya profesor yang diundang di SMA Al-Khotijah itu, setik ini ternyata bisa diilmiahkan oleh seorang profesor. Ternyata mampu menggerakkan otak kiri dan otak kanan. Yang orangnya mengucap sambil ngetuki ini ternyata kedua otaknya berfungsi semuanya. Ini An-Nahdiyah, unik, luar biasa. Kalau kita melihat An-Nahdiyah sebetulnya juga banyak catatan ya. Sampai hari ini saya juga masih banyak hal-hal yang sebetulnya seharusnya ketika nanti di Munas atau Rakernas lah nanti kita sampaikan An-Nahdiyah itu catatannya seperti ini. Sambil jalan itu saya merasakan betul An-Nahdiyah, andaikan bahasanya tidak bisa diterima oleh orang yang mengatakan mereka itu apa bahasanya disiplin profesional, maka saya yakin An-Nahdiyah sudah berhenti atau bahasanya apa ya layamutu walah yahya, tapi enggak, An-Nahdiyah ternyata semakin berkembang dan semakin berkembang. Bahkan sebentar lagi saya membuka PGTPG di Kecamatan Pare ya. Ini yang masih berjalan, Tarokan, Banyakan, Wates, Kepung, mana lagi? Saya tidak tahu kandat saya karena sudah lepas, sudah lama. Kemudian ini mau Pare. Dengan adanya PGTPG, pendidikan guru Taman Pendidikan Al-Quran selama 1 tahun, PSG-nya selama 1,5 tahun, maka semakin solidlah An-Nahdiyah, semakin menambah energi An-Nahdiyah ini untuk melangkah lebih jauh lagi untuk mengembangkan sayapnya lewat alumni-alumni PGTPG. Diakui atau tidak, memang An-Nahdiyah itu di manajerialnya yang sampai hari ini masih ala santri ya, pokok melaku gitu. Berbeda dengan metode yang lain. Saya besok Sabtu itu diundang di daerah Ringin Rejo, itu mintanya manajemen profesional. Pak, katakan setiap kali hadir panjenengan berapa, atau satu paket belajar An-Nahdiyah itu awal 0 sampai selesai itu nominalnya berapa. Lah aku kan ora tau ngono kuwi. Lah nek umpama gelem ngono aku kan dhisik wis ra umum lah. Piye maksudnya? Loh, di Hongkong itu saya mesti dimintai, Ustaz, berapa budget atau bisarohnya? Saya kan, andai kan saya mumpung, aji mumpung itu kan panggah dibayari kan. Saya enggak. Wes ngeten mawon, kalau panjenengan maksa saya harus mengatakan manajemen profesional, enggak usah ngundang saya. Nah, ternyata manut maksudnya akhirnya ya wis pokok kalau teko seperti yang lain saja. Artinya inilah sebetulnya yang menjadi nilai plusnya An-Nahdiyah. An-Nahdiyah juga pernah kerjasama PGTPG Mabin kerjasama dengan sekolah formal yang mengadakan di jam 0 itu harus belajar An-Nahdiyah. Awalnya mengundang metode yang lain yang menggunakan manajemen profesional. Kali datang sekian, bahkan harus memberikan uang ke pusatnya mereka dengan nominal yang luar biasa. Tidak mungkin kita kerjasama dengan itu. Akhirnya kerjasama dengan An-Nahdiyah karena mereka tidak kuat dengan yang lain itu. Kerjasama dengan kita. Gimana Pak Ustadz, teman-teman yang ngajar di sekolah kami, ngeten mawon Bu, kemampuan jenengan berapa? Itu kasih saja. Tidak usah saya sebutkan nominalnya. Loh, ternyata yang dikasih teman-teman yang saya kirim ke sana itu ada 9 orang, ternyata merasa bagus penghormatannya. Padahal itu menurut sekolahnya biasa gitu artinya, jauh di bawah yang kerjasama sebelumnya. Itu diantaranya yang harus kita pahami di perjuangan An-Nahdiyah. Memang kita berusaha, kalau cara bahasane
kiai itu ya namanya ikhlas profesional tidak harus disebutkan. Nah ikhlas gak ono apa-apa itu duduk ikhlas profesional namanya. Belum memahami ikhlas. Seorang khotib atau imam nek nggih daerah jenengan sih ikhlas asli apa ikhlas profesional? Asli ya. Saya. Lah begitu bagus ya. Jadi maksudnya profesional, kemampuannya masjid berapa itu dikasih. Itu namanya ikhlas profesional. Orang kok menyebutkan nominal tapi ikhlas profesional. Itu yang saya maksud, lebih memberikan amanah kepada sang imam ataupun sang khatib agar menjalankan tugasnya lebih baik. Itu sepengantar sebelum kita kemudian di struktural organisasi An-Nahdiyah. An-Nahdiyah itu hari ini kalau disebutkan Mabin berarti kelasnya kabupaten kota. Ketepatan kabupatennya pengurusnya saya dengan teman-teman termasuk Pak Nur Khalim, Pak Mufid. Ketepaan mawon kula ditunjuk jadi ketua. Kemudian banyak ya, tim kita juga banyak, bahkan ada yang perempuan-perempuan ya, ustadzah. Saya ambilkan dari alumni PGTPG. Kemudian seharusnya kan dari Mabin pusat itu ada Mabin provinsi kan. Nah sampai hari ini kemarin ketemu dengan Kiai Marzuki Mustamar ketika kita ramah tamah bersama di acara wisuda PGTPG Pondok Pesantren Langitan. Itu beliau dawuh ya, cuma yang merespon kan tidak harus saya walaupun orang pusat kan cuma trainernya saja, tidak pengurus hariannya kan. Seharusnya yang merespon pusatnya. Monggo An-Nahdiyah saya beri satu ruangan di kantor PWNU. Hari ini membangun 26 lantai atau berapa ya, luar biasa ini. Kita doakan Yai Marzuki Mustamar jadi PBNU ya, karena anak NU hari ini memang butuh orang seperti Yai Marzuki Mustamar, orangnya kenceng gitu maksudnya. Yai saya takil bukan berarti tidak bagus, tapi banyak orang-orang yang bahasannya apa ya, kan beliau di Ummul Qura lama ya, di Ummul Qura lama. Jadi kalau saya lebih srek, kalau hari ini kan sudah 2 periode, ada regenerasi. Yai Marzuki Mustamar itu pollingnya tertinggi di antara yang lain. Oke. Apa nih? Oh nggih. Nggih. Mbah Yai Munawir Khalid nu sebagai muasisnya An-Nahdiyah sampai hari ini masih tetap beliau. Jadi andai kan ada orang lain, saya tidak harus menyebutkan namanya, barangkali di antara panjenengan ada yang sudah mendengar, tapi tidak usah saya sebutkan. Jadi hak, karena saya menjadi santri pertamanya. Mbah Yai Munawir Khalid itu muasisnya An-Nahdiyah. Asli lahir di Kediri. Pakai shot ya. Tidak hanya asli tapi asli. Nanggalan sekarang derek Ringin Rejo ya. Lain derek Ringin Rejo kan. Nah, itu aslinya beliau dari situ. Beliau nyun sewu, saya sebutkan nikahnya 3 kali. Yang pertama itu di Blitar itu Melingi, kemudian yang kedua di Sumatera itu ya. Dan yang ketiga yang ini Bunyai yang Tulungagung ini. Tapi yang ketiga itu tidak diparingi keturunan. Beliau aktivis di NU ya, sebelum adanya An-Nahdiyah ini sebetulnya beliau pengusaha
karena bunyainya ini, bukan kiainya. Jadi Yai Munawir Khalid dipanggil kiai itu ya adanya TPQ An-Nahdiyah. Barokahnya An-Nahdiyah ini beliau dengan Mbah Yai Fakih, Abdullah Fakih Langitan, bahkan Mbah Yai Abdullah Fakih itu memanggil Mbah Yai Munawir Khalid itu Mas Khalid. Zaman ninja-ninja, Banteri ninja itu seluruh PCNO mulai Tanfidiyah sampai Suriah kan ngumpul arep milih Gus Dur itu loh ya. Itu ngumpul di pondok pesantren Langitan, poros Langitan itu kan terjadi di situ. Lah Mbah Yai Munawir Khalid tiba-tiba muncul gitu loh. Wong NU yang kenal maksudnya seperti Tulungagung kan nyapa wong kirene. Dirangkul kalih Mbah Yai Fakih Langitan. Siapa yang enggak tahu Mbah Yai Fakih Langitan? Mas Khalid luar biasa. Jadi kemudian alumni Lirboyo saat itu mustahiknya Mbah Yai Ali Sotik. Jadi bahkan termasuk nek dawuh Mbah Yai Khalid sing ndadekne jumenengne Mbah Yai Ali Sotik itu ya termasuk Mbah Yai Munawir Khalid ini. Bahasane alumni dulu mustahiknya, kemudian Mbah Yai Ali Sotik ke situ, ke pundi Ngunut, kemudian ngaji bareng di situ lah. Artinya sampai akhirnya diterima di masyarakat dan sebagainya, menjadi kiai besar seperti itu. Jadi andaikan Lirboyo hari ini, tidak hanya andaikan, hari ini 2 tahun ini Lirboyo sudah menggunakan An-Nahdiyah menjadi salah satu kurikulum untuk kelas 4, 5, 6 ibtidak. Tidak ada yang salah maksud saya karena muasisnya adalah alumni Lirboyo. Walaupun di Lirboyo juga ada jet tempur dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Lirboyo itu setiap tahunnya kami diundang untuk memberikan pembekalan calon mutakhorijin dan mutakhorijatnya, baik mubtadiin maupun mubtadiatnya, karena sudah kita sampaikan di mubtadiat itu Neng Ida yang memberi ya dan tidaknya itu Neng Ida. Saya bisa silaturahim karena saya diundang Neng Ida 2 kali, kemudian saya sampaikan bahwa pembekalan santri itu pentingnya luar biasa karena di masyarakat tidak mungkin kalau tidak punya pondok pesantren buka kitab, tidak mungkin ya, paling tidak iso ngulang TPQ, iso ngulang Al-Quran cah cilik-cilik. Ternyata disambut bagus, kemudian menjadi kegiatan pembekalan wajib setiap mutakhorijin mutakhorijat, calon mutakhorijin mutakhorijat. Kemudian Mbah Yai Munawir Khalid saat itu memang awal mulanya seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi tujuan Mbah Yai Khalid itu hanya lingkungan di lingkup Tulungagung. Jilid 1 sampai 3, 4, 5, 6 belum. Itu sudah kewalahan ada permintaan untuk pelatihan An-Nahdiyah. Lah di sisi lain memang An-Nahdiyah besarnya seperti itu, kita sebagai generasinya para muassis maka kita berusaha patuh pada organisasi bukan patuh pada person. Ngoten nggih. Jadi ngeten maksudnya, gini, paham ora? Aku nek ngomong nek gak paham sampean tiwas bingung. Kalau kita mengembangkan An-Nahdiyah, maka yang kita ikuti baik itu perubahan apapun di An-Nahdiyah itu yang kita ikuti organisasi. Jangan mengikuti person. Umpama aku wis jenengan kenal kan, terus aku tiba-tiba ngomong An-Nahdiyah sing aran aku. Jangan ikuti saya, kecuali sing ngomong niku wong pusat atau organisasinya, bukan wong pusat, organisasinya. Bahwa An-Nahdiyah mulai sekarang atau tahun sekian sudah ada perubahan. Itu berarti sing ngomong Mabin pusat atau LP Ma'arif cabang Tulungagung. Karena Mabinnya pusat ya otomatis sampai hari ini tidak berdiri sendiri tapi otomatis LP Ma'arifnya. Seharusnya aneh ya.
Seharusnya ada terusan ini loh. Mabin cabang ada Mabin pusat. Dene ma'arifnya nanti ada MUU Mabin pusat harus memberikan ini kepada ma'arif kan beda lagi. Seharusnya seperti itu kalau organisasinya ditata dengan lebih bagus. Kita doakan bisa terbentuk Mabin pusatnya, tidak harus ketuanya ma'arif menjadi ketua Mabin pusat. Sehingga lebih independen lah bahasanya. Itu saja jadi yang harus kita sikapi diantara, karena memang kandat kan rodok kidul kan, apalagi keras gitu loh ya, apalagi keras. Ini informasi-informasi yang kadang harus diluruskan, memang mumpung ketemu saya sampaikan, barangkali ada informasi, loh ternyata anak dia bukan gini Mbah Yai Munawwir Khalid sing aran. Barangkali ada yang mengatakan seperti itu, berarti itu tidak benar, ya tidak benar. Jadi yang kita ikuti organisasinya, jangan person orangnya ya. Itu saja. Kemudian kita belajar di jilid satunya. Jilid satu ini sebelumnya menulis dulu. Betul buku tulis kan? Karena kita saling sudah, kecuali yang guru Madin ya, jawab yang guru TPQ ya, yang sudah biasa mengajar di Anahdi ya, barangkali perlu saya review ya, mereview. Jilid satu itu cara mengajarnya napa mawon? Sing cek kelingan, sing tahu melo aku atau ya muni pengenalan huruf, pengenalan makhraj, terus apa nah? Terus petunjuk mengajar, bukan. Maksud lo ngeten lho, umpama sampean tiba-tiba nyampaikan halaman 1, sing diunekne apa? Sing alumni PGTPG selali. Sampean ya alumni? Sampean Bu jadi kira-kira dhisik wis sudah ya wis belek wis ditutup. Sik ngene wis. Aku takut di lapangan saja, ndak usah teori. Sampean nek ngulang jilid 1 ndek kelas piye wis? Lah ya piye nek muni? Ditulis dulu baru dibaca. Nggih, terus liyane. Heeh. Piye? Ndak ingin tak omong nih lagi. Guru di kelas harus menguasai 4 hal apa? Demons, terus drill, terus tanya jawab, terus ceramah. Nomor 1 cara menyampaikan jilid 1, bahasa demonstrasi itu bahasa akademik. Nah, bahasanya ngono lho. Tapi nek Mbah Yai Khalid
Jilid 1 itu cara menyampaikan langkahnya pertama lobi suara. Lobi suara itu artinya sama dengan demonstrasi. Guru memberikan contoh, santri mendengarkan kemudian menirukan. Apa? Lobi suara artinya guru memberikan contoh, santri mendengarkan kemudian menirukan. Nomor 2 apa? Ayo langkah apa? Drill. Wila. Bukan itu. Bukan. Pembenahan. MH, SH. Makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nomor 3 menunjukkan FH. FH apa? Fakta huruf. Nomor 4 ditulis 11 kali. Ini berarti blas gak tahu ngene iki. Hah? Kekatan piye maksudnya? Lah ya artinya urung tahu kan ngene-ngene iki. Tulis jak maca ne. Ngene telung sasi pisan lagi kenaikan ya bener. Ya kesel sing bayari lah. Sawulan 500 apa? Nomor 5 santri diajak membaca. Bukan, membuka. Diajak membuka kitabnya. Kitab ya jilid lah. 5 tahapan ini akan kita sampaikan. Jilid 1 tidak lama, cuma 2 agak lama. Jilid 1 ini yang penting paham dengan tahapannya ini. Saya menyampaikan hanya 3 halaman selesai. Sampun? Aku rata wanek semoto ya, aku kegiatannya sing piro ndek gini. Belas. Kan video. Aku kan butuh fotonya. Ngeten. Di jilid 1 ini yang harus dibutuhkan adalah kemampuan seorang ustadz ustadzah mampu ndak memastikan santrinya fokus dengan ustadz ustadzah. Jadi gurune niki kudu bisa memastikan bocah sing tak adep iki fokus karo sing ngulang. Oke. Saya ajak fokus ya. Latihan fokus. Sing cik kelingan menengai. Sing gurung tauruh biar merasakan. Ada sebuah teori latihan konsentrasi. Gelem ya? Diajari mau ya? Gratis. Sekarang ngeten. Jari telunjuk dan ibu jari
ditempelkan, diletakkan di depan peningale. Ojo ngene terep. Wes, fokus itu apa sih? Konsentrasi itu apa? Oh, itu. Memusatkan pikiran pada satu titik, bukan mengkosongkan pikiran. Nek ngosongne pikiran iso linglung. Wes ya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Kedua, antara ibu jari dan jari telunjuk, fokus pikiran kita pusatkan di situ. Anggap antara ibu jari dan jari telunjuk tidak ada yang bisa membuka karena ada lem perekatnya. Semakin kita tekan, semakin melekat dan semakin melekat, terus semakin melekat, tidak bisa dibuka oleh siapapun. Sekarang dibuka, 1, 2, 3, iso, dibuka iso Pak. Nek dibuka menak berarti urung iso fokus. Ini tidak bisa dibuka ini, lu tidak bisa. Menak Pak. Jadi sulit memang, kalau bisa fokus sulit, tidak bisa dibuka emang, tidak bisa. Tapi kalau gampang ya Pak, berarti belum bisa fokus ya. Yes. Nek ra iso tak ruqyah. Dibuka. Yes. Ada satu lagi ya. Tangan kanannya diangkat ke atas. Semua ini iki lho fotonen ta rek. Tukang foto ngenteni diomongi. Oke. Semua gak saya ngerti tukang foto ngintono aku rek. Oke, fokus. Semua pikiran kita fokuskan pada telapak tangan kanan kita. Ikuti kata-kata saya. Semuanya akan terasa bisa lebih nyaman, akan terasa lebih mudah mengajar ketika kita mampu untuk memusatkan pikiran kita pada telapak tangan kanan kita. Semuanya ikuti saya, telapak tangan kanannya diletakkan di dagunya masing-masing. Aku kan mempengaruhi kalian. Loh kok kabeh ini berarti kan fokus kalian. Lah iya. Kata-kata saya berarti mampu mempengaruhi pikiran kalian untuk mengikuti saya. Itu namanya bisa mengendalikan anak-anak. Dagu iso kene iki terus. Ketemu konti. Bisa dipahami ya? Nah, itu berarti kalian bagaimana santri yang kita hadapi betul-betul bisa fokus atau konsentrasi pada apa yang kita sampaikan. Yes. Kadang sampai fokusnya, aku wis memberi contoh, Cik. Ini. Wes, jilid 1 cara menyampaikan lobi suara itu apa? Guru memberi contoh. Apa yang menjadi dasar lobi suara atau demonstrasi? Ayatnya jelas. Walaupun sebetulnya ini saya mengaitkan karena Kanjeng Nabi belajar itu ternyata tidak hanya apa bahasane
membaca sendiri tapi dibacakan oleh malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jammahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika Nabi Muhammad SAW mau mendahului malaikat Jibril, mau membaca Al-Quran disii malaikat Jibril krono wis iso, langsung ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Terusannya ayat fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nek wis malaikat Jibril membacakan, ikutilah bacaannya. Menunjukkan bahwa apalagi proses belajar membaca Al-Qur'an. Nyun sewu, berbeda dengan tabarukan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah di pondok spesialis Al-Qur'an ya, khusus Al-Qur'an, umpama di gene MQ ya, MQ, Madrasah MMQ, bener ya, Madrasah Murotilil Quran. Alumni sana bahkan sudah tahfidz, sudah hafal Al-Quran. Pengen tabarukan gini Mbah Yai Mundir bahasane, atau sekarang Gus Hamid, Yai atau Gus sepindah silaturahim pengalih, kula pengen derek ngaos teng mriki tabarukan. Gus Hamid gak kudu macane dhisik, gak kudu demonstrasi dulu. Mergo sing arep rono, sing wis arep ngaji tabarukan niku wis genah ngoten maksudnya. Tinggal mungkin membenahi sedikit-sedikit. Berbeda cah TPQ, apalagi di TPQ, petuke ya wis tuwek-tuwek ngenten iki. Gurune nek demonstrasi sampai mendelik-mendelik, santrine dikongkon nerokne sebisa mungkin, itu saja sulit, apalagi muni engko nek salah tak bener nih. Kira-kira masuk akal enggak? Ketika kita mengajar Al-Quran harus demonstrasi dulu, gurune ngewe contoh dulu, baru santrine mengikuti. Di dalam ilmu metodologi sangat bagus ya. Maka ketika guru ini hanya datang salam doa, terus individual, atau apa ini namanya, privat, kemudian waktunya habis, doa, salam, pulang. Maka ini belum dikatakan seorang ustadz, karena belum ada ilmu yang diberikan kepada santri, hanya nyemak tok. Lawang diwarai sampai mendelik guru ini mau akeh sing salah apa meneh, maca dhewe. Nek di nadhomane Tanwirul Qori, belajar Quran sing gak digurukne gurune setan. Yes. Hari ini ada media yang dipermudah bagi kita untuk belajar. Bahasanya ada PPKM kemarin sampai saya itu lebih stres daripada tatap muka. Belajar dengan media Zoom atau Google Meet itu ternyata lebih stres. Kan ada yang menggunakan paketan kan HP ini, ada yang menggunakan WiFi tapi sing pakai IndiHome, ada yang pakai apa anten niku lho, sing sakniki pakai kabel tapi tetep asline. Niku aslinya jenengan diblitui. Yang tidak IndiHome itu mesti lemot. Digawe wong piro ala-ala munyer niku. Walaupun sekarang pakai kabel tapi bukan IndiHome. Itu sebetulnya membodohi aslinya. Jadi pintere mereka manajemennya. Pon. Ternyata
kene bengok-bengok kono urung teko nggon. Itu diantaranya kelemahannya belajar daring ya, artinya tetap enak tatap muka seperti ini. Lah seperti itu kalau guru tidak memahami media hari ini belajar bisa seperti itu ya ngarani gurune setan. Saya itu pernah dianggap setan oleh seseorang. Tapi tidak masalah saya. Pertama ngomongnya tidak di hadapan saya, yang kedua biarkan orang yang menilai, gitu saja. Tidak apa-apa. Kontinu. Kita praktekkan ya. Cara mengajar jilid 1, lobi suara. Nek ngomong di santri yuk, marilah kita belajar lobi suara. Nggak usah nyapa diomong. Ini kan teori yang harus dilakukan oleh kita, bukan dia omong nih arep ngulang mboten. Gak usah kita akan belajar hamzah atau a, nggak usah. Cukup hanya seperti ini aja. Coba santri ikuti Pak Ustadz. A. Loh, gurung paham kan? Demonstrasi. Gurunya yang memberi contoh, santri mendengarkan kemudian menirukan. Coba lagi. Pertemuan pertama berarti guru harus mengijazahkan 28 huruf hijaiyah pada santrinya. Coba ikuti. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Bo. To. Zo. A. Go. Fa. Ko. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. Ya. Niate gurune ngijazahne huruf hijaiyah kepada santri. Mengapa? Mbah Yai Munawwar Khalid saya bilang luar biasa, diantaranya itu. Sewaktu-waktu santri mesti ono sing gak masuk. Nggih kan? Minimal nek gak masuk niku wis pernah mengikuti membunyikan di hadapan kita huruf hijaiyah kabeh. Itu diantara mengapa sistemnya harus klasikal. Di Anahdiyah kok gak di sistem klasikal, berarti gurung sempurna nek menerapkan Anahdiyah. Klasikal itu memudahkan guru ya. Jangan dianggap klasikal ini membebani guru, mboten. Memudahkan guru. Santri ini 10. Guru bisa memberikan klasikal. Halaman 1, jilid 1 mama. Kan di klasikal itu kelebihannya itu tadi, demonstrasi, drill, tanya jawab ceramah. Itu nanti pasti kita lakukan. Ya, pasti kita lakukan. Sehingga klasikal ini akan mampu mengarahkan tujuan daripada TPQ seperti apa, ini di klasikal ini. Cara targetnya TPQ dalam menyampaikan jilid 1 bulan, ya di klasikal ini. Santri kurang mampu mengikuti, ya di klasikal ini. Cara ngatasi. Bayangkan kalau satu kelompok tidak di klasikal, setiap maju gurune ngomong, jelasnya di satu santri, bukan tidak bagus, sebetulnya bagus. Tapi waktu yang membatasi kita belajar. Waktu ini kan cuma 1 jam. Janjinan 2 jam. 2 jam ping 3 wulan kan bengkong. Layak bayaran 500. Jadi klasikal ini menentukan kualitas gurunya dan kualitas santrinya. Saya tanya, full semua ngajarnya ya? Ganti-ganti berapa? Jilid full, oke. Jilid 1 dan jilid yang lain harus bersaing. Ngantarkan enggak gurunya? Apa jilid 1 sampai bengkong jilid 1? Paham ora karo pertanyaanku?
Spesialis. Berarti guru spesialis. 1 sampai bengkong 1. Nggih. Gak munggah-munggah gurune. Asal. Kalau bagus itu ngantar. Jadi akan menjadi fastabikul khairat di antara guru satu dengan yang lain. Iki lo muridku sampai di EPTA jilid 6 selesai ngundang mabin, walaupun yang datang bukan saya. Ono lho Pak, TPQ pokok nek gak jenengan sing hadir ndak mau. Aku nggawa bola lho ora gelem. Piye maksudnya? Mboten. Bahasanya nek nguji tenanan gitu maksudnya. Cara salah ada semua catatannya. Jadi setiap saya bareng uji tak foto jekrek, tak kirim nih kepalane atau tak kirim nih gurune. Jadi ada TPQ yang model seperti itu, bahkan sampai wisuda, aku nggawa tim ra oleh. Khusus jenengan Pak. Ternyata kula nyelidiki ngeten. Ono Pak TPQ setiap munakosah sama wisuda, kula mesti diwengkong. Utuh sak ambenge. Poh iki. Niku sing kula critane, gak usah tak sebut nih lah. Tapi dekat sini lah. Antara bukan. Enggak. Wes. Enggak. Jadi harus selumbung nguji wong 130 masa aku dhewe kan gak mungkin lah. Ya sekitar yang saya uji 30, 40 itu ada yang model seperti itu. Jadi saya sebetulnya tidak senang juga seperti itu, tapi karena pokoknya ini yang susah. Jadi saya ngirim wong lho gak gelem, diundur menunggu jadwal saya. Jadi klasikal ini memudahkan panjenengan ngomong opo ae, memotivasi anak-anak, memberikan spirit dorongan kepada anak-anak agar lebih semangat di klasikal ini. Kita contohkan ya. Sekali lagi kita ikuti Pak Ustadz. A. Lagi. Mana? Sekali lagi. Sing kompak. Yang putra. Yang putri. Pojokan. Latihan konsentrasi. Ya berarti konar gini. Semuanya. Lagi. Mana? Ulangi lagi. Kurang kompak. Jadi satu huruf sekali tahapan, ini tahapan kan, lobby suara, sudah membunyikan lebih dari 10 kali. Belum pembenahan makhrajnya. Cara membunyikan A yang betul, kemarin sudah dipelajari, tempatnya di pangkal tenggorokan. Di mana santri? Mana pangkalnya? Pangkal itu, saya menunjukkan ini namanya apa? Peraga, loh, kelingan. Kekuatan peraga lebih dari 50%. Jadi eman-eman. Cara membunyikan A yang betul, tempatnya itu makhraj. Tempatnya di pangkal tenggorokan. Mulutnya dibuka kira-kira 2 jari miring. Coba. Mengo. Nafas dan suara tertahan, kita ikuti. A. Dibuka dulu, lagi, mana, putra, putri, semuanya, sing kompak, sing banter, kurang banter. 2 tahapan selesai. Yang bunyinya A, bentuknya seperti ini. Namanya, ayo, Hamzah apa Alif? Alif ya? Alif ya? Ki Alif Hamzah. Kok gonta ganti itu sama?
Saya pernah ikut seminar internasional yang menghadiri Profesor Syekh Mahmud dari guru besarnya Al-Azhar ya. Di sana tidak ada belajar huruf hijaiyah dimulai dari alif ke ono. Ya hamzah, ba, ta. Padahal yahno yahne awake dibelajar alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u. Terus piye? Tak terus nih keterangane. Hamzah itu tursamu bil alif wa tursamu bil hamzi. Terkadang ditulis dengan alif, terkadang ditulis dengan hamzah. Podo-podo hamzah, tapi sitok ditulis dengan alif, sitok ditulis dengan hamzah. Maksudnya? Lalu bedanya lagi aku sir hamzah, sir alif. Sing aturan baku. Cuma bahasa hamzah itu nek cara di ilmu alatnya kan pokok menerima harokat itu hamzah. Tapi nek tidak menerima harokat berarti namanya wama. Niki dudu hamzah. Tapi alif. Nek nabaa kakean. Podo-podo ngadeke tapi ono harokate. Niki hamzah. Padahal sing tak seret ini mung arep tak harokati. Tapi lek Rasul ini kan mesti enten sing harokat mesti enten hamzah to, Pak. Dure niku to. Asli dan orisinil lah. Asli teng Indonesia ini sih mboten orisinil lah. Kayane. Gitu. Ada sih lah. Kalau di ilmu khot ya. Khot itu kan delok-delok khote khot apa? Nah, itu maksudnya. Artinya ya aku ra ahli khot, cuma ketika MTQ kan kalau mesti enek kafilah yang mewakili khot kan. Di khot itu ketika munine hamzah bukan langsung di seleh ndrase niku, tapi ada bahasa variasi yang menunjukkan itu hamzah, termasuk harokat. Di khot itu kelemahannya ketika kan tidak semua latar belakangnya khotot atau khototoh itu pondok pesantren kan. Itu kelemahannya. Sehingga harokat sekecil apapun atau variasi sekecil apapun harus menunjukkan bahwa ini unine opo, ini jelas. Andai kan hamzah ya berarti betul ada hamzahnya. Nah, kadung masuk diumumne final, baik ternyata ada catatan harokate gak ono. Nah, ini berarti kesalahan. Jali. Itu diantara kelemahan di khot ya, lembah khot. Ya monggo kalau nanti bahasanya nek harus gini terus ada hamzahnya, tapi sama nulis 11 kali ada hamzahnya bengkong sampai. Kalau saya memahamkan gampang ya. Pokok ono harokate hamzah gitu saja. Wes ini sudah ya. Kita akan praktekkan. Baik, yang bunyinya A bentuknya seperti ini. Kalau pengen langsung ono ngene ya silahkan. Namanya hamzah, apa santri? Hamzah. Nek jek bingung, alif ya ora apa-apa lah. Mergo dhisik nek belajar ya alif fathah alif kasrah i. Ada harokatnya miring di atasnya namanya fathah. Apa santri? Fathah. Saya muni ngomong apa santri itu apa? Pertanyaan atau tanya jawab. Saya menjelaskan harokat miring di atasnya namanya fathah itu apa? Ceramah atau penjelas. Oke. Dudui. Oke, sekarang ditulis. Coba dihitung santri bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Berapa? Oke. Sekarang perhatikan, di antara huruf ini ada titik-titik dua, namanya titian murotal. Apa santri? Titian murotal. Titian murotal nek bahasa kandat ketukan. Ketukan. Al ketuku iwadun an isyaratil asobe. Ketukan adalah sebuah ganti isyarah gerakan jari. Dulu orang baca itu pakai harokat, nuhiha, pakai isyarah gerakan jari. Di An-Nahdiyah Mbah Yamin Khalid sangke memahamkan santri lebih mudah. Motonya kan cepat tanggap, belajar Al-Quran. Gurune cepat sambat. Cara membacanya 1 2 A, 1 2 A, diketuk. Ketuknya enak yang berubah kecil. Gurung kabeh duwe. Lah enak sing tabung kentongan. Perasa aku ndek wis tak omongi kan. Yang belum bawa atau belum punya berapa? Oke, jadi ini alat kita ya. Gak peduli guru madin Pak. Jadi Jadi karena memang itu tadi melatih anak-anak, gurune yo ngetuki, santrine yo ngetuki. Tapi kalau saya ngajar ndak pernah ngetuki saya. Santrine sing takon ngetuki. Kesel bisa gurune ngetuki. Ngoy contoh saja kalau ada yang salah ya. Coba 1 2 bersama ngetuki semuanya muni kabeh ngarepe teruse lanjut depannya semuanya muni kabeh. Jadi kontrol kita harus berganti-ganti, jangan tu dua sing ngrungokne kesel. Apa hitungan kan dhisik 1 2 tok. Yo wali santri ning gremeng atene. Jane gurune iki apal ora hitungan kok 1 2 terus. Gitu ya. Wes, jadi nanti prakteknya ini saya ingin prakteknya kan gak mungkin aku nek gini terus. Jadi nanti harus ada yang praktek di depan. Lho kan wis biyo kan? Gak alhamdulillah lega. Yes. Karena di halaman 1 ada 2 huruf, maka lobi suaranya 2 kali, 2 huruf. Ikuti lagi Pak Ustadz, ba, mana? Kayak lagi, sing banter, yang putra, yang putri, sing kompak, semuanya, muni kabeh, sing banter, kurang banter. Wis banter, muni kurang banter ya oleh. Wis kompak muni kurang kompak ya oleh. Cara mengunyikan ba yang betul, tempatnya di kedua bibir. Di mana? Kedua bibir. Merapat, nafas dan suara tertahan. Kita ikuti ba. Tidak boleh ada angin yang keluar. Ba. Lagi. Mane. Kayak lagi. Sing kompak. Yang putra. Yang putri. Belakang. Depan. Depan putri maksudnya. Semuanya muni kabeh, sing kompak, kurang kompak. Yang bunyinya ba, bentuknya seperti ini. Boleh diistilahkan seperti mangkok, seperti perahu, monggo. Kalau saya tidak pernah mengistilahkan. Namanya huruf ba. Huruf apa santri? Huruf. Huruf.
Huruf napa? Mosok arek? Huruf apa? Pertanyaannya kudu dipahami tenan. Wong dagu sini ya. Ada harokat miring di atasnya namanya? Astagfirullahaladzim. Oh, harokat miring. Allah. Rangono. Urung pamit bojone. Ba yang di Fathah bunyinya ba. Apa santri? Ba. Jangan memberi pertanyaan sebelum diberi penjelasan. Jadi umpama ba Fathah apa? Jangan. Nah, jadi umpama santri muni urung roh yo pantes mawon terah urung dijelasne ya. Kalau yang ini kan sudah diterangkan, jadi boleh diberi pertanyaan ya. Oke, setelah itu ditulis lagi. Dihitung santri. Masa dua, Rek? Dari depan. Kok siji terak? Bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piro iki? Kurang hitung. Mengapa harus saya suruh hitung? Biar gurune ora ingah-ingih dhewe. Santri ini ben pangga konsentrasi maksudnya ngono lho. Ya, 1, 2 bersama diketuk semuanya muni kabeh semangat ngetuki depannya terus lanjut paling akhir. Syaratnya nek nyabani kudu sama dengan 2 ketukan. Karena nanti kalau sudah berbentuk kata hitungannya jedanya 3 ketukan, bukan 2 ketukan. Ora oleh ulangi ya enak. Ulangi lagi, sekali lagi gitu ya. Yujane ra apa-apa tapi gak menak gitu. Ya. Dibuka halaman 1. Di situ ada bismillahnya. Ini ada cara. Jadi saurunge langsung diajak membaca, diberi contoh dulu cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. 6 ketukan. Nek urung iso santrine suruh bunder-bunderi. Ya, 6 ketukan. Ya, bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saged? Setelah hitungan selesai jangan langsung berhenti, langsung ngetuki ya. Nunggu aba-abanya gurunya. Jadi tidak ada jeda yang berhenti. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2. Buku ini lo wacan rek. Panggan domblong rene. Astagfirullahaladzim. Wes tak suruh buka kitabnya. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2. Terusnya, bawahnya, depannya, lanjutnya, terus ulangi. Nek ulangi kondi. Yang barusan dibaca. Ora kok dhuwur neh. Gurunya ya manusia biasa. Ya. Baris pertama 1, 2. Terusnya, depannya, terus, lanjut, terusnya,
Terus aku kan gak muni ngakon mandek. Astagfirullahaladzim. Lah guru ini kan muni terus kan ya bengkong kok iso. Sing penting ketukane wis jalan kan gak harus muni gurune. Ya. Tek tuduhan terus. Gak 3, 4, 5, 6 gak. Urung tau munggah kelas berarti. Masa itu kan ya ono 1, 2 iki. Ya. Jadi nanti prakteknya harus juga latihan komandonya berubah-ubah ya, jangan hanya 1, 2. Mau aku naik 1, 2. Ya. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2. Terusnya bawahnya, depannya, semangat, ngetuki, muni kabeh, terus depannya, lanjutnya, terusnya, sing kompak, muni kabeh, semangat, terus, lanjut, terakhir. Nah, apa aku ngelirik langsung dadi. Ora kok. Atau gurune ngene, ini juga tidak bagus. Tuh 2, kono ramuni lho ora ro. Mulane sering saya ngomong ketika ngajar memang harus pinter-pinter action. Guru spesialis harapan. Jadi sekali mandang bukunya santri ini paham ki baris nomor berapa. Ya. Siap? Niki nek tak sampai ini sahalaman lagi selesai. Ki jam piro? Kurang setengah jam. Sampai halaman 27 cara menyampaikannya sama, 5 tahapan. Napa? Lobi suara, pembenahan makharijul huruf dan sifatul huruf, menunjukkan fakta huruf, ditulis, baru santri diajak membuka kitabnya. Kemudian diajak membaca bersama. Sekarang halaman 7. Jadi halaman 7 halaman yang saya tanyakan. Pas nyampe ini jilid 1, aku khawatir sing gak tahu ngulang jilid 1 gak roh. Iya kan? Mergo spesialis tadi. Mulane jadi guru TPK nanti harus multi talenta. Jilid piro ya oke. Di halaman 7 keterangan paling bawah dibaca. Keterangan paling bawah, mulai halaman ini postes mengambil 3 huruf dari huruf yang menjadi kalimat. Pernah ndak nyampe niki? Kan ora kudu masalah cah cilik. Jilid 1 halaman 7 postes. Postes itu di menit yang berapa? 10 menit terakhir. Oke kan? Di postesnya A sampai D ini halaman 7 kan D kan? Coba disusun. Sing tugas nyusun siapa? Murid apa gurune? Gurune. Ayo, muni. Bener ya? Terus bajada sing duwe arti
Sabata, yo. Akhadha halaman berapa? Za halaman berapa? Boleh enggak? Enggak boleh. Jahada. Hajata? Apa butuh akeh hajate? Bada'a boleh. Yo, kok mana lagi? Boleh enggak kharaja? Ya. Khoba A. Jadaba ini halaman piro ra? Hajata piye itu maksudnya iki? Ampun. Oke, wis ditulis semuanya. Di pos tes ini gurune kudu nulis niki. Mulane sinau gurune kudu ndek bengi. Pintere kacek sewengi. Nah, kala sing aku. Wes. Pertanyaannya, tidak semua guru ini kan alumni pondok pesantren. Nggih kan? Apakah ada solusi yang paling gampang? Oh no. Di An-Nahdliyah itu gak ada yang sulit. Dibuka halaman 28 dan 29. Pun ketemu. Tapi carane ngambil harus pinter sing kula contohnya wau. Kharaja kalau halaman 7 boleh ndak? Akhadha boleh ndak? Itu yang maksud saya pinter. Artinya yang sudah disampaikan yang diambil di halaman 28 dan 29. Itu bahasanya sebetulnya untuk EPTA, tapi untuk mengambil sing niku wau gurune tidak semuanya latar belakangnya pondok pesantren, itu bisa mengambil dari sana. Cara ngetuki mboten tu 2A atau 2D mboten, setiap satu huruf satu ketukan. Jedanya 3 ketukan. Mengapa harus 3 kok gak 2 koyok niki wau ben ono bedane. Sing dhuwur wau kan bukan kata, bukan kalimah kan? Di halaman niku lho ya. Sing ini sudah berupa kata, berupa kalimah. Mengapa harus 3 ketukan? Ben iso rada ada jedanya mikir kalimat berikutnya. Berbeda dengan 2 ketukan, lebih cepat berpikirnya. Artinya diberi kelonggaran lah anak-anak 3 ketukan. Tapi yojo sampai 4 ketukan. Artinya 3 semua gitu maksudnya jedanya. Contoh, 1, 2, 3, ada ba, ganti depannya, ganti depannya, lanjut bawahnya, ganti sampingnya, ganti terus. Oke, jadi instruksinya, komandonya berubah-ubah seperti tadi ya. Lebih mudah kalau 3 ketukan ya. Ganti depannya, ulangi lagi benar 3 ketukan. Lah nek sing 2 ketukan, sekali lagi, sekali lagi 3 ketukan malah. Sekali lagi, ulangi lagi ya. Wes. Saged? Saya persilahkan praktek 1 orang karena waktunya membatasi kita. 1 orang yang kira-kira bisa mewakili. Ya. Oke. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Ngeten ya. Usahakan nanti tidak ada spesialis saja, tapi siap semuanya menyampaikan jilid berapapun. Berarti kalau bisa memang mengantarkan ya.
Jadi santri jilid 1 kita yang megang sampai jilid 6 nanti akan tahu kualitas siapa yang akan terbaik sampai jilid 6. Terkadang ngeten kan, saya ngajar jilid 1 katakan bagus umpama. Tiba-tiba yang ngajar jilid 2 enggak bagus. Bisa saja enggak bisa selesai di jilid 3-nya. Artinya di jilid 3-nya enggak bagus. Karena penentuan anahdiah itu sebetulnya di jilid 1 dan 2. Nek jilid 1 pondasi makhrajnya bagus, jilid 2 perubahan 11 perubahan di jilid 2 itu mampu dipahami oleh anak, maka di jilid 3 tidak ada masalah. Sehingga sekali lagi sebetulnya yang mengajarkan jilid 1 itu sebetulnya ya, kalau sebetulnya kan malah spesialis lagi. Nah, yang menyampaikan jilid 1 yang terbaik di bidang fushahnya, pengucapannya. Tapi kalau memang mengantarkan berarti kan semuanya harus berlomba-lomba bagaimana mampu menyampaikan 1 sampai 6. Jadi maksud kula ngeten, yang menyampaikan jilid 1 yang tampil itu jangan nanti pada waktu jilid 2 nanti terus yang hanya jilid 2 yang tampil, jangan. Bisa dipahami ya? Jadi jilid 1 mau ndak mau tahapannya itu harus diingat-ingat. Jadi lobby suara atau demonstrasi gurunya nyontoni dulu, pembenahan makhraj diterangkan dengan bahasa peraga tadi, kemudian menunjukkan fakta huruf, bahasanya jangan jelimet ya. Cik berang menit? Cik berang menit? Oh tipe-nya libur. Cik berapa menit? Jadi bahasanya jangan angel. Santri ikuti Pak Ustadz, ini enak kan? Hari ini kita akan belajar kangelan. Coba santri perhatikan Pak Ustadz, ikuti. Enak langsung santri ini orang. Santri kita akan belajar, nggak usah. Ya. Karena demonstrasi itu butuhnya guru nyontoni dulu. Kemudian nomor 2. Coba santri, cara membunyikan ba yang betul, tempatnya di kedua bibir, langsung ada peraganya, kedua bibir. Rapat, nafas dan suara tertahan itu sifat ya, nafas dan suara tertahan itu sifat. Jadi kalau hanya tempatnya saja berarti makhrajnya saja, di buku itu hanya makhrajnya saja, mulanya harus ditambah lagi keterangannya. Dari mana? Buku panduan. Eman sama tukane buku panduan enak sih gak digawa barang. Wes, ada pertanyaan? Efektifnya memberi contoh sebelum memulai A, ba, dan seterusnya itu yang lebih efektif A, ba, ta, atau alif, ba, ta. Itu nanti di penjelasan kan, di penjelasan masing-masing halaman itu ada penjelasan namanya kan. Gak usah alif ba, ta, langsung seperti tadi lah. Langsung bunyinya, lobby suaranya langsung bunyinya. Setelah itu tahapan kedua, tahapan ketiga baru menunjukkan fakta huruf itu kan ada namanya. Yang bunyinya jim, yang bunyinya ja mama, bentuknya seperti ini namanya huruf jim. Diberi pertanyaan namanya huruf apa, jim dan seterusnya. Karena yang Pak, selama ini kan anak-anak terpaku malih lagi dipilutin kan alif, ba, ta, ta, jim, ha, o, dan seterusnya. Kalau masalah itu silahkan, itu namanya inovasi mengajar. Tapi ketika kita berhadapan dengan halaman, itu caranya seperti ini tadi. Niki Mbak Khalid ya, tidak semuanya memahami ini, 5 langkah ini. Tidak semuanya. Artinya tidak semuanya tim pusat memahami ini. Yes. Jadi nek masalah pojak nyanyi seperti Upin Ipin silahkan, itu hanya metode menghafal saja. Tapi kalau di halaman tahapannya seperti ini. G. Yang lain? Zai bahasa Arab. Boleh dua macam. Kalau pengen bahasa Arabnya azai. Azai.
Nek zak kan Jawane kan. Nah, bahasa lagi ojo patekah neh. Ini ngeten maksud lo ada silahkanlah harokat miring atau garis miring di atasnya namanya fathah, jangan patekah. Ya mungkin tadi sabakul lisan ya, kepleset lidah. Asul ini ya Arabian. Yes. Apalagi yang lain? Kita nyantai saja belajar ya, artinya ketika nanti ada kesempatan di depan jangan malu-malu. Kita kan untuk intern kan, bukan untuk keluar. Artinya umpama di video ya video ini untuk intern guru kan, bukan untuk di jadi maksud saya ya nek sing di YouTube aku ora masalah. Maksud saya ngeten lah. Kita belajar untuk terbuka saja, karena jadi tidak ada istilah bahasa kalau nanti pas jagongan dengan saya biasa saja. Ketika proses belajar kita tunjukkan bahwa kita memang belajar sistemnya guru memanggil ya santri, jangan hanya teman-teman lagi, santri. Jadi proses seperti itu harus dipahami. Umur Pak, terkait umur. Nah, tadi disampaikan Pak, cah cilik sakmono apa genah? Saya memahami. Yang paling ngeten nggih. Ketika anak itu masuk TPQ-nya masih pra atau PAUD lah, usia PAUD lah. 3 tahun atau bahkan 2,5 tahun ya. Maka cara mengajarnya jenengan kalau bisa rekrut guru PAUD. Melane sebetulnya hari ini materinya itu kudu ana guru PAUD. Ngajar jilid 1. Boten nek sekolah PAUD tapi ijine malah Quran iku menan. Paginya Pak acara PAUD umum. TPQ gak ngajar. Ngajar dari Quran jilid. Iku muni fungsi Pak. PAUD TPQ dunia. Maksud lo ngeten lah. Khusus yang usia sebelum kelas 1, katakan 1 sampai 6, 1 sampai 5 lah. Maka cara mengajarnya tidak sama dengan usia 7 tahun, kelas 1. Melakni yang kelas 1 usahakan 1 bulan bisa EPTA. 1 bulan, kelas 1 loh ya. Apakah bisa? Jangan ngomong urung iso atau gak iso nek urung dicoba. Karena buku panduan ini tidak hanya teori Pak, sudah kita praktekkan. Pokok gurune Pak, jadi nanti saya enggak tahu ini kira-kira ya apa wis poso kabeh atau belum. Enggak, terus terang, yang ngajar jilid sudah puasa semua atau belum? Ada yang belum ya? Diniati ini gitu. Sik to. Poso anak dia iki lho, Nek. Ajeng di sekolahane ngeten ya. Lah padahal yahno-yahne lah. Lah ini penting. Jadi mengapa anak dia terkadang Pak nggonku angel diulangne atau bahasa bocah dijak banter ki angel. Di antaranya melani saya sampaikan di awal, anak dia itu teorinya tidak hanya intelektual tapi spiritual. Jadi enek urusannya karo bangsa wiritan, bangsa amalan ya, itu penting. Nek ngono berarti ngenteni ijazah nanti semuanya harus puasa, semuanya harus istighosah, malam terakhir ingkungan. Siap. 3 hari. Mboten suwi, Pak. Nek posone Kanjeng Nabi Muhammad saurunge nampa wahyu kan 6 bulan. Awake dhewe 3 dina mosok jek tinyang. Wes, itu nanti di pertemuan ke-9 kalau tidak salah ya. Ijazahan. Cukup? Oke. Karena benturan dengan waktu harus segera dikumandangkan azan, maka mudah-mudahan
Walaupun ini tadi agak banyak tertawanya, mudah-mudahan tertawanya ini mengandung barokah ya. Stresnya hilang. Sing mau utangi gandang di sahur-sahur, muga-muga sing diutangi lali. Utawa di sahur moh. Sing utang lali. Masalah. Nah, boleh kita tertawa memang mengekspresikan hal-hal yang mungkin membuat kita plong ya. Tapi saya berharap ketika di depan ini berusaha semaksimal mungkin serius ya. Serius artinya kita menyampaikan hal-hal yang belum terbiasa kita sampaikan dicatat. Nek perlu catatannya digo mengarep kabeh enggak apa-apa. Ya. Jadi itu. Terus pertemuan berikutnya setik jangan ada yang tidak bawa, semuanya bawa. Sak jilite. Selesai. Tak terang nih. Jilid 1 mulai halaman 7 itu post test 10 menit terakhir harus seperti ini tadi. Menyusun 3 huruf yang bermakna. Mengapa? Kalau hanya mengandalkan A sampai Ya dibolak-balik santri apal, nyetuk ya iso. Tapi ini tidak dilatih mulai halaman 7 di post test terakhir 3 huruf yang bermakna dinaik jilid 2 nonsen. Sulit. Cek bingung. Ini khusus halaman 7 mawon apa halaman berikutnya ya? Sampai halaman 27 di 10 menit terakhir dari post testnya itu G. Kan keterangan di bawah ada kan? Nah. Nek urung iso nyusun, goleki halaman 28 29. Yang disusun apa? Halaman yang dicontohkan saja mboten. Sebelumnya boleh. Lah nek pas shot mosok so barotok kan gak mungkin. Jadi sampai saurunge. Lah nek sesudahnya ndak boleh karena belum diajarkan, ya. Kemudian halaman 28 29 itu cara nyontoh susunan. Kemudian nanti cara bacanya 1 huruf 1 ketukan, jedanya 3 ketukan. Tadi ada yang bismillahnya 1 2 jangan ya. Kalau pengen 1 2 3, kalau pengen baca dikasih hitungan 1 2 3, jangan 1 2. Kalau mau bismillah, kalau saya enggak terbiasa 1 2 3 enggak terbiasa. Bismillah lagi, bismillah dulu. Saya biasa seperti itu. Tapi kalau pengen 1 2 ya pakai 1 2 3 bismillah gitu ya. Jangan 2 maksudnya. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan sekali lagi sambil kita happy, mudah-mudahan belajar kita membuahkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.